Yang menjadi masalah adalah bagaimana penanganannya. Kita tahu seperti vaginismus, yang namanya vaginismus itu harus diobati secara seks terapi dalam jangka waktu tertentu. Ada teknik pengobatannya. Nah, begitu juga dengan yang namanya retarded ejaculation. Ya, dia harus diobati. Artinya ada seks terapi yang harus dikerjakan oleh si pria dan pasangannya. Ya, oleh si pria dan pasangannya dalam jangka waktu tertentu. Dan itu akan memerlukan waktu, tidak sebentar, ya. Tidak sebentar. Jadi rata-rata waktunya itu sekitar 3 bulan, ya. 2 sampai 3 bulan setiap minggu evaluasi, dan dia akan mengalami kesembuhan bertahap, ya, bertahap. Nah, lalu pertanyaannya berikut, apakah diperlukan obat-obatan? Obat-obatan kalau memang diperlukan pada faktor-faktor kecemasan, ya, atau ada faktor-faktor yang pemicu lain, itu mungkin bisa, ya. Nah, pertanyaan berikut, kalau ada namanya komorbid atau penyakit penyerta, bagaimana? Contoh adanya hipertensi atau yang namanya diabetes atau kadar kolesterol yang tinggi, otomatis juga perlu diperbaiki. Tetapi orang-orang atau pria-pria yang mengalami retarded ejakulasi ini biasanya ereksinya bagus, ereksinya tidak terganggu, ya, ereksinya tidak mengalami masalah. Yang mengalami masalah adalah proses atau fase ejakulasi dalam siklus seksualnya. Nah, itu yang kita bisa saya sampaikan tentang retarded ejakulasi. Nanti mungkin akan kita tambahkan pada saat tanya jawab atau saat kita berbincang. Demikian Kang Cecep dan Mbak Ari. Baik dok. Dok itu persoalannya di hormon testosteron yang menurun atau bukan dok? Bukan. Bukan ya? Jadi retarded ejakulasi itu tidak, saya katakan tadi di awal, ya, ereksinya bagus, libidonya bagus, tetapi sangat disayangkan dia tidak bisa mengalami proses ejakulasi secara normal di dalam vagina pasangannya. Jadi dia begitu dia ereksi dan dia bisa memuaskan istrinya atau pasangan wanitanya, tapi dia nggak bisa ejakulasi, Kang, sehingga akhirnya dia harus masturbasi. Demikian. Oh, itu apa istilahnya itu bukan bonceng juga ya dok ya? Artinya keluar berbalik arah gitu, bukan juga Tidak, ya? tidak. Jadi dia bukan yang namanya retrograde. Jadi Retrograde ya? kalau retrograde kan terbalik, ya Ya kan? betul. Retrograde itu kan terbalik. Artinya ejakulasinya tidak bisa keluar, tapi ejakulasinya ke belakang, ke kantong kemih kan? Ya. Nah, dia malah tidak bisa melakukan ejakulasi pada saat dia melakukan hubungan seksual. Demikian. Ya, ya memang ini agak menarik dok karena ereksinya memang levelnya bagus gitu ya. Ya. Seperti level 1 ya atau level 4 ya yang bagus itu ya. Empat. Level 4 ya. Kayak mentimun. Kayak mentimun ya. Keras Tetapi dia. persoalannya apakah itu karena penyakit bawaan yang diidap oleh si pria itu dok atau bagaimana? Ya, jadi ini tidak bisa kita katakan adanya satu penyakit kan Cecep. Sama seperti vaginismus, ya, terkunci dia vaginanya. Ya, terkunci. Nah, biasanya yang bermain itu adalah di otak. Artinya di pusat susunan saraf. Pusat susunan saraf di mana ternyata ada satu memori atau satu artinya satu hal yang mungkin mengintimidasi dia sehingga dia tidak bisa menerima penetrasi penis suami atau pasangan prianya pada saat hubungan seksual. Itu pada vaginismus. Tetapi pada pria ternyata dia tidak bisa ejakulasi di dalam vagina pasangan wanita atau istrinya. Nah, apakah ini disebabkan oleh karena kebiasaan masturbasi? Nah, atau apakah ada satu kecemasan yang berlebihan? Nah, ini memang multifaktor. Tetapi ternyata
multifaktor ini tidak disebabkan oleh satu kondisi penyakit tertentu. Jadi semua bermain. Nah, terutama yaitu pusat susunan saraf, dalam hal ini otak. Ya, betul. Lalu yang berikut juga ternyata mungkin di situ ada berperan faktor psikis atau kejiwaan. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.